Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa Muhammad. Kita lanjutkan daurah syarah al-muqaddimah al-jurumiyah, pertemuan yang ke-7, sesi yang kedua. Kita masuk pada halaman 44 dan ini masih bab yang sama ya. Jadi babul fa'il. Babul fa'il. Di mana fa'il itu apa? Mas Soleh, tadi fa'il itu apa? Isim yang terletak setelah khobar. Khobar khabur apa khobarnya sudah pada ngantuk. Mas. Ayo mencari keamanan. Ayo, kok mencari ketenangan. Ayo. Barakallahu fikum. Fa'il tadi apa Mas Soe? Ayo, isim yang terletak setelah fi'il. Nah sekarang Mas Ded, berikan contohnya Mas Ded. Fa'il dalam jumlah apa? Hah? Apa Mas Ded? Contoh bahasa Arabnya fa'il. Dan jangan katakan fa'il. Fa'il. Apa Mas Ded? Qama Zaidun. Ayo Hasan. Zaidun di situ sebagai apa? Hah? Sebagai isim. Yuk isim apa? Jangan isim loh. Isim maf'ul. Isim marfu. Oh meneh kuwi. Apa? Isim apa? Isim marfu'un. Ini memang harus segera dinikahkan ini. Aduh, Mas Dedi ini. Piye iki? Kok jadinya seperti kayak gini? Kurang fokus, kurang minum. Hah? Ayo, fa'il. Jadi tadi nyebut fa'il kok. Isim marfu. Antum kalau salah terus namanya ngisim-ngisimi. Ayo. Khair insyaallah. Allahumma barik. Zadakumullah hirsan. Nah, tadi kita sampai pada fa'il. Dan di sini disebutkan qala syarih wafaqahullah. Tapi yang musannafnya udah kan? Syara'a al-musannif rahimahullah yubayyinu marfu'atil asma'i wahidan wabtada'a bi awwaliha wa huwa fa'ilu fa'arafahu biqawlihi huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa mabniyun ala thalathati usulin. Penulis rahimahullah menjelaskan dirofakkannya isim-isim satu persatu. Isim-isim maksudnya di sini apa nih? Marfu'atil asma 7. Nah, sebutkan lagi Mas Mustafa. Sebutkan 7. 7 gitu ya. Sebutkanlah 7. Ayo Mas Mustafa. Apakah engkau terbenam dengan sayur tadi? Terong. Al terongu.
Hmm. Nah, suruh ngulang lagi kan, bingung lagi kan. Ternyata setelah makan berbeda. Itu makan yang tidak ada micinnya loh. Apalagi kalau ada micinnya, wah tambah. Mason, masih ingat nggak? Pana terus Ustaz, mbok liyane ngono. Ya. Ayo, terus hmm. Hmm. Ya. Ayo, terus hmm. Terus Rafi. Oh, marfu. Ayo. Apa? Tabi li. Ayo. Uf. Apa yang dilakukan Mas Sony masih malu-malu lihat. Ya apa-apa. Di situ ada usaha. Itu ada usaha. Tapi kalau kemudian antum lupa sama sekali, itu bahaya. Wah, nggak ingat ya Ustaz. Nggak ingat, nah itu bahaya. Dan perlu antum kasih terong lagi. Ya, barakallahu fikum. Antum. Nah, sebutannya marfu'atil wahidan. Maksudnya nanti akan dioncei, akan dikupas satu persatu. Dari 7 tadi akan dikupas satu persatu. Wabtada bi awwaliha, dan penulis memulai dengan yang pertama kali apa? Fa'il. Fa'arafahu biqaulihi, dan beliau mendefinisikan dengan perkataannya huwal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Dia fa'il itu adalah isim marfu. Isim marfu. Isim marfu yang disebutkan sebelumnya ada fi'ilnya. Jadi kalau misalnya sebutin fa'il, maka harus ada fi'ilnya dulu baru fa'il. Fi'il fa'il. Sekarang metode antum sebutkan. Mas Mustafa dan yang lainnya, fi'il fa'il 3 kali. Yuk. Ayo. Dan semoga Allah saja mengekalkan apa yang antum hafalkan. Nah, yubayyinu marfu' fa'il fa'arafahu biqaulihi wal ismul marfu' al madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa mabniun ala thalathati usulin. Dia dianggap mabni berdasarkan 3 landasan. Dia maksudnya mabni, fa'il itu sebenarnya bukan mabni, tapi maksudnya di sini hukum fa'ilnya akan tetap seperti itu, ada 3. Paham ya di sini? Mabninya adalah hukumnya, bukan kaitannya dengan harokatnya. Antum ingat di situ. Al-awwalu annahu ismun. Yang pertama, hukumnya, ya hukum fa'il berdasarkan 3 landasan. Yang pertama adalah ism fa'il. Jadi yang pertama di situ dia itu adalah isim, maka tidak masuk termasuk fi'il dan huruf. Jadi fi'il dan huruf tidak mungkin menjadi fa'il. Itu hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua, wasani annahu marfu'un fala yakunu mansuban wala mahfudhan. Kedua, dia harus marfu dan tidak boleh dinasabkan, dikhafatkan. Ya. Sehingga di situ apa? Harus apa? Marfu. Harus marfu dan tidak boleh dinasabkan dan tidak boleh dikhafatkan. Kemudian
Wasalisu yang ketiga, antum lihat. Yang ketiga, wasalisu anna fi'lahu yudkaru qablahu ay yataqaddamahu fi'lun kaqaulihi insyaallah. Komputer ini sudah mulai capek. Padahal belum makan terong dia. Qaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma yaqumun nasu, di surat Al-Mutaffifin ayat 6. Yauma, hari, yaqumu, manusia itu berdiri, an-nasu, manusia. Fan-nasu, nasu di sini fa'ilun, taqaddamahu fi'luhu, yang didahului oleh fi'ilnya. Letaknya, karena letaknya didahului oleh fi'ilnya. Fi'ilnya apa? Yakum. Apa? Yakum. Mana mas? Halaman berapa? 44. Qaulillahi ta'ala. Boleh. Jakal hayat. Kita rubah. Harus sesuai dengan keautentikan. Qaulillahi ta'ala. Hasan. Bagaimana firman Allah Ta'ala? Ini firman Allah Ta'ala. Ya. An-nas di sini sebagai fa'il karena letaknya didahului oleh fi'il. Nah, paham sampai di sini? Ada yang mau tanyakan? Lanjut. Fa in dzukira fi'luhu ba'dahu kana mubtada'an la fa'ilan 'ala al-mukhtari. Nahwu qoulihi ta'ala wallahu yuridu. An-Nisa ayat 27, fal-ismul ahsanu Allahu ismun marfu'un 'ala annahu mubtada'un. Antum lihat di sini. Fa in dzukira, apabila disebutkan fi'ilnya ba'dahu, fi'ilnya itu diletakkan setelah fa'il. Fi'ilnya diletakkan apa? Setelah fa'il. Fi'ilnya diletakkan setelah fa'il, maka dia menjadi mubtada. Ya, mubtada itu apa? Kita kasih isim yang terletak di awal kalimat. Bukan sebagai fa'il. Sebagaimana tadi Anda jelaskan apa? Qoma ar-rajul, qoma al-mudarrisu, al-mudarrisu qoma. Ya. Karena hilangkan tadi. Kemudian ini fal-ismul ahsanu, nama yang terbaik. Sebenarnya di sini sebutannya ahsan ini kurang kuat dibandingkan husna. Husna itu adalah afdalul hasan, a'laul hasan. Kenapa disebutkan bukan asmaul ahsan tapi asmaul husna? Karena husna itu tingkatan terbaik yang tidak ada setelahnya, itu yang terbaik. Itu yang paling mentok, Mas. Makanya disebutkan asmaul husna walaysa asmaul ahsan. Nah, di sini fal-ismul ahsanu Allahu, maksudnya di sini isim yang terbaik di sini adalah Allah, adalah ya. Kalau lebih enak lagi ketika disebut apa? Lafdzul jalalah fi apa? Lafdzul jalalah annahu ismun marfu'un ala annahu mubtada'un. Lafdzul jalalah wa huwa ismun marfu'un ala annahu mubtada'un. Itu seperti itu. Itu lebih komplit, tapi terkadang menyebutkan di sini sebagai apa? Ismun marfu'un.
kata benda apa yang dirofakkan ala annahu mubtada, karena dia itu fungsinya sebagai apa? Mubtada, termasuk mubtada. Ya, karena dia itu mubtada. Kemudian wa qaluhu fi haddil fa'ili, dan perkataannya dalam batasan definisi fa'il al-marfu'. Al-marfu' yang dirofakkan, ya. Maksudnya di sini yang dirofakkan min dzikril hukmi, ya, min dzikril hukmi fi haqiqati syai'i fa inna hukmal fa'ili ar-raf'u, yaitu termasuk menyebutkan hukum dalam hakikatnya sesuatu. Maksudnya di sini adalah, ya, fi dzikril hukmi fi haqiqati syai', menyebutkan hukum, ya, dalam hakikatnya sesuatu. Maksudnya apa di sini? Tadi Mas, kuncinya kunci, intinya inti, bahwasanya namanya fa'il itu harus rofa. Tidak ada namanya fa'il apa? Mansub atau majrur, tidak ada. Sekarang ada pertanyaan, mungkinkah fa'il itu majzum? Kit, apa Kit? Alasannya Kit? Hah? Simai. Ahlan wa sahlan Pak Budi. Pak Budi, apa mungkin? Us, langsung. Ya. Mungkin ditanya Pak Budi? Ayo, Allahumma barik. Ahlan wa sahlan. Pak Budi, apakah mungkin fa'il itu majzum? Sekarang sebelum ke situ, fa'il itu apa Pak Budi? Ya, fa'il subjek. Ayo, posisinya gimana itu Pak? Sebelum fi'il atau setelah fi'il? Atau sebelumnya, setelahnya fi'il? Hah? Letaknya sebelum fi'il. Jadi fi'ilnya gimana? Misalnya, anak kasih contoh Pak. Qoma Zaidun, telah berdiri Zaidun, atau Zaidun qoma. Yang pertama atau yang kedua? Kok bisa? Katanya tadi fi'ilnya lebih dulu. Ya. Ya, barakallahu fiik. Jadi beliau pernah menghafal itu, tapi ya seperti itu. Hilang dengan adanya, ya, tekanan-tekanan. Tapi balik lagi karena tekanan-tekanan pula. Jadi Allahumma barik. Ahsantum. Jadi fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Ya, antum yang ngantuk bisa ngerasain ini. Hah? Kan Mas? Airmu. Ini airmu. Air jeruk Mas. Kan tadi kan Mas Ahmad jeruknya kan? Ahmad jeruknya. Nah, sekarang ini tadi menjelaskan dzikril hukmi fi haqiqati syai'. Intinya inti, menjelaskan tentang, menyebutkan tentang hukum yang berkaitan dengan hakikatnya sesuatu. Hakikatnya sesuatu, fa'ilnya itu hakikatnya rofa. Apa? Dom, didomahkan. Ya. Sehingga apa? Fa inna hukmal fa'ili ar-raf'u. Antum ingat, jadi hukma di sini kaitannya dengan apa? Dzikril hukmi, ai dzikri hukmal fa'ili. Karena sebutannya ini adalah marfu.
Kenapa disebutkan haddil fa'il? Batasannya fa'il ini dia harus marfu. Sehingga marfu di sini adalah kunci untuk fa'il. Harus marfu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Qala syarih hafizahullah. Ya. Ewa. Marfu itu ayo. Marfu ala wazn maf'ul. Rafa ala wazn fa. Itu dia masdar, itu raf'un. Dan marfu'un itu artinya yang dirofakkan. Rafa itu rafa. Jadi rafa'a yarfa'u, irfa. Angkat. Maksudnya diangkat apa? Dhammah. Ya, alamat. Jadi ketika diangkat, udah angkat terus nabrak nih, ngelengkung dia. Nah, jadi dhammah. Ya enggak? Cocokologi. Sama halnya. Waktu itu Anda memberikan inisial apa? Naum. An-naumu itu ala wazn apa? Nawama. Nun, wawu, mim. Ya. Tapi dia menjadi apa? Naumun. Wawu itu melungker, Mas. Wawu itu melungker. Makanya hasil ketika antum itu maksa terus itu kan begadang atau kerja terus nanti gampang melungker. Terutama suruh ngaji. Itu kerjaannya ngelungker. Tapi dia nggak berani kalau ada bosnya, ada ininya. Cek Ustaz, cek tak turun sih. Itu berani. Tapi ketika ada yang di kantornya, ya, bahkan pagi berani nggak? Ada komandan ngantuk gitu? Berani terpaksa. Lambat. Ya. Lanjut lagi. Wa min qawaidil hududi, ya, termasuk kaidah dari batasan. Anna ahkama la tudkhalu fiha. Anna al-ahkama la tudkhalu fiha, ya. Halaman 45. Ya. La tudkhalu fiha wa hadha mimma tarada wuqu'uhu fi al-muqaddimatil al-jurramiyati wal jadatu takhlisuhu minha fi kulli haddin min hududiha li'anna al-ahkama hiya al-atharu al-muta'alliqatu bitilkal haqa'iqi al-mahdudati ay al-mubayyanu hadduha. Nah, di sini kita terjemahkan bareng-bareng. Ini kita qadarullah belum dapat ana terjemahkan. Jadi gini. Wa min qawaidil hududi, dan yang termasuk kaidah batasan. Ya, batasan apa? Batasan definisi. Itu bahwasannya berbagai macam hukum tidak bisa dimasukkan ke dalamnya, ke dalam definisi. Dan ini yang
terjadi pada Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah, kitab Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah. Wal jadatu, ya, dan yang al-jaddah apa al-jaddah? Al-jaddah apa, Mas? Makanya jaddah itu jadi jadid, jaddah, ya jaddu. Dan yang bagus, baik adalah apa? Takhlisuhu minha, ya, penyaringan, pemurnian darinya di setiap penyaringan darinya, maksudnya penyaringan dari berbagai kaidah, ya, di setiap haddin min hududiha, di setiap definisi, batasan definisi. Ini juga A-nya sudah mulai angel, Mas Pung. Qadarallahu safat. Haddin, di setiap batasan dari setiap batasan dari berbagai batasan definisinya. Karena sesungguhnya hukum adalah pengaruh. Asar, al-asaru, pengaruh yang melekat, bitilkal haqa'iq, melekat pada hakikat sesuatu yang dibatasi tersebut, yaitu al-mubayyanu hadduha, yang bisa dijelaskan batasannya. Nah lo umat pora. Jadi gini gampangnya, antum kalau pusing, ya, pertama ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ini ada fawaid bagus sekali. Begini, ini fawaidnya dari Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr tadi malam, ya, tadi malam dengarkan. لكن خلاصة عظيمة جدا ونافعة في هذا الباب. اسمعوا الآن السؤال الذي وجه لابن تيمية وجوابه عليه. سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة: ما دواء من تحكم فيه الداء؟ وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال؟ وما العمل في من غلب عليه الكسل؟ وما الطريق إلى التوفيق؟ وما الحيلة في من سطت عليه الحيرة؟ إن قصد التوجه إلى الله منعه هواه، وإن رام الادكار غلب عليه الافتكار، وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل. غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي، بل هو السكران. إن رام قربا للحبيب تفرقت أسبابه وتواصل الهجران. هجر الأقارب والمعارف عله يجد الغنى وعلى الغناء يعان. ما ازداد إلا حيرة وتوانيا، أكل بهم من يستجير يهان. فأجاب رضي الله عنه هذا السؤال. الجواب يعني مختصر لكن كما ذكرت وافي ونافع جدا. نعم. فأجاب رضي الله عنه: دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى ودوام التضرع إلى الله سبحانه، والدعاء بأن يتعلم
مستمرة ويتوخى الدعاء في مضان الإجابة مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره، فإنها عمود الدين. ولتكن فجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني يمكن بفعل منها مثل ما في الحديث أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه بها يحمل الأثقال ويكابل الأهوال وينال رفيع الأحوال. ولا يسأل من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليعلم أن النصر مع الصبر. Ya. Siapa yang bisa? Salman, yuk. Allah barik. Jadi ya, saya menyebutkan tadi ada yang bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal tahun berapa? Ayo, Hasan, Allah barik. 728. Beliau ditanya, obatnya bagi orang yang sering bingung, merasakan kebosanan, merasakan kemalasan, melakukan sesuatu kemudian dia bimbang, melakukan ini dan itu kemudian dia linglung, tidak semangat. Dia berusaha memahami tapi tidak bisa, seolah-olah semuanya mentok. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi yang seperti itu? Kemudian Syekhul Islam Taimiyah menjawab di situ, ini ringkasnya adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di setiap sujud, di setiap waktu-waktu yang mustajab, ketika malam, ketika sepertiga malam yang terakhir, itu berdoa. Begitu juga doa-doa di waktu-waktu mustajab yang lainnya, di antara adzan dan iqamah. Kemudian di waktu-waktu yang lainnya tadi disebutkan. Begitu juga beristighfar. Banyak istighfar, banyak beristighfar. Karena terkadang ya, ini yang bisa difahami dari istighfar adalah orang tercegah dari kebaikan karena dia kurang beristighfar. Dosa-dosa itu menghalangi dia untuk mendapatkan kebaikan. Salah maaf ya. Dosa-dosa itu menghalangi dia untuk mendapatkan kebaikan. Makanya ini adalah faedah tadi istighfar. Begitu pula ketika dia mengalami sesuatu yang menjenuhkan dan tidak bisa dia fahami, hendaknya dia memperbanyak perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai di sini? Ya, look. Ya. Look at me, please. Jadi maksudnya ketika antum mendapati paragraf ini kok sulit sekali Ustaz, apa fahamnya? Antum bisa mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Sehingga terkadang ketika antum ikut daurah, antum apa? Ngantuk. Apakah itu bisa jadi akibat ngantuknya itu karena kelalaian-kelalaian yang dilakukan atau doa-doa yang kurang gigih? Doa-doa yang kurang gigih. Kenapa? Doanya hanya splorot. Jadi sujudnya seperti ini yang antum harus pahami. Kenapa? Terkadang orang itu pintar, tapi ketika untuk memahami sesuatu dia sulit. Ustadz, dia IPK-nya besar loh, gede loh, dan seterusnya. Tapi begitu menghafal sesuatu,
Zong, nol, besar. Kenapa? Karena bisa jadi dia melakukannya, ada dosa-dosa yang menghalangi dia untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Antum pahami sekarang. Makanya berulang kali, kalau ada yang ngantuk, anak tegur. Kenapa? Karena anak sayang. Bukan karena ingin menjatuhkan antum, bukan. Jadi kalau misalnya ditegur, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz, bukan Ustaz ini. Jadi jangan salah kaprah tentang masalah itu. Begitu juga ada kopi, ada yang lainnya dan seterusnya. Itu subhanallah, itu nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Sekian banyak antum yang tetap diberikan istiqomah. Tapi anak tetap nggak paham. Sabar, la haula wala quwata illa billah. Ahsan tuh. Anak nukilkan itu karena tadi malam anak dapat postingan itu. Kajian apa nasihat dari Syekh Abdul Razak dan sepertinya cocok buat antum sekarang. Sehingga anak memaksakan untuk memasukkan itu ke sini. Tapi semoga itu juga bermanfaat. Pertama buat anak diri dan juga buat antum semua. Ini belum selesai, Pak. Kalau antum tanya, iya wis apa? Insyaallah. Pertanyaannya Lombari. Allah. Pertanyaan Pak Hadiono bisa dijawab dengan satu kajian. Satu kajian full tentang masalah itu. Tapi sesungguhnya ada bentuk yang bisa dicoba untuk menjawabnya. Anak pertama katakan la haula wala quwata illa billah. Yang kedua adalah jawaban untuk pertanyaan Pak Hadiono, bagaimana doanya orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, orang-orang yang belum terbetik darinya untuk melakukan doa. Antum fahami di situ bahwa sesungguhnya doa itu adalah bagian dari takdir, Mas. La yaruddu qada illa bidu'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa, dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Nah, di situ kaitannya. Kok doa itu, kok takdir itu dibantah dengan doa? Bagaimana itu Ustaz? Sedangkan Allah itu apa? Dan maut itu la tata'akhir wa la tataqaddam. Maut itu tidak diakhirkan maupun dimajukan, tidak bisa. Kalau sudah mati. Nah, bagaimana kaitannya dengan takdir seperti itu? Nah, itu dijelaskan para ulama bahwasanya la yaruddu qada illa bidua, maksudnya ai la yaruddu al qada illa biqadaihi fit tashili fid du'a. Yani dia tidak bisa menolak takdir kecuali dengan takdir di mana dia dimudahkan untuk dia berdoa. Sehingga kemudahan kita untuk berdoa itu adalah bagian dari takdir. Paham sampai sini? Sehingga takdir membantah takdir pas, Mas. Bisa dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sehingga antum bisa lihat berapa banyak orang itu punya titel banyak, tapi untuk suruh menghafal, suruh membaca Al-Quran pun pelu. Apakah dia itu tidak malu dengan titelnya atau pangkatnya yang di pundak?
Itu bukan jaminan. Karena takdir dia itu bisa melakukan ibadah dan seterusnya, semuanya adalah takdir pula. Dia bisa berdoa, takdir. Sebagaimana antum kita di sini, Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk istiqomah. Ya, daurahnya panjang banget, Ustaz. Udah nggak ngerti-ngerti, capek lagi, PR lagi, nggak boleh tidur lagi, wah, pokoknya macam-macam. Tapi di situ semuanya kaitannya dengan apa yang kita fahami di sini adalah tidak ada orang yang bisa melakukan satu kebaikan pun kecuali dari kehendak Allah Azza wa Jalla, dan kehendak Allah Azza wa Jalla itu bagian dari takdir. Sehingga ketika kita melihat ada orang-orang yang di terminal atau di diskotik atau tempat-tempat yang di situ ada maksiatnya, ya, maka apa yang dilakukan? Kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya antum yang sudah dipilih. Dan kenapa ketika ada orang yang ditimpa musibah, kita diminta untuk berdoa, alhamdulillahi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, alhamdulillahilladzi afani, yang telah menjagaku. Ya, alhamdulillah afani mimma ibtalahu bihi, dari apa-apa yang dia ditimpa musibah. Wa faddalani, dan memberikan keutamaan kepadaku, mimman khalaqa tafdila, dari kebanyakan makhluk Allah yang Allah ciptakan. Mana terongnya? Berasa? Ayo. Jangan salahkan terong. Terong itu makhluk Allah. Kok antum menyalahkan terong? Allahu Akbar. Enggak seperti itu. Makanya antum ucapkan la haula wala quwata illa billah. Bisa jadi antum tidak akan kuasa menahan kantuknya dari terong. Tapi ketika antum itu bersemangat dan menyerahkan kepada Allah Azza, Allah akan berikan tenaga, energi lagi. Bisa jadi ketika antum ambil wudu, atau ketika antum setelah minum kopi, atau antum itu ngelihat, ya, minta dimarahi oleh anak gitu kan. Jadi lombar. Kita lanjutkan. Jelas Pak ya? Lombar. Tentu. Nah, sekarang di sini kita lanjutkan. Fahina idin kana yanbaghi an yaqula huwa al-ismul madhkuru qablahu fi'luhu duna dzikril hukmi 'ala al-fa'ili bi annahu marfu'un. Nah, di sini jelaskan, maksudnya di sini Syekh ingin menunjukkan ada sesuatu yang harus diluruskan di sini. Maka ya, dengan atau maka ya, karena yang bagi, maka selayaknya ya itu anyakula, ya, anyakula, maksudnya anyakula di sini siapa fa'ilnya? Fahina kana yanbaghi an yakula huwal ismul madhkuru qablahu fi'luhu. Maksudnya selayaknya penulis, Mas. Atau sebaiknya. Kalau selayaknya kayak nggak layak aja. Penulis rahimahullah ya, untuk mengucapkan, mengatakan apa? Dia adalah, ya, fa'il adalah isim yang disebutkan sebelumnya, ya, disebutkan fi'il sebelumnya ada fi'ilnya. Atau gimana nih? Yang disebutkan fi'il sebelumnya. Sebutkan fi'il sebelumnya.
sebelumnya fi'il juga bisa. Tapi disebutkan ya bisa lah. Orang Indonesia doa bebas lah, bebas. Yang penting antum paham itu. Kayak misalnya gini. Kayak gini. Anda berikan pemahaman seperti ini. Ya. Ini Anda jual donat. Tapi yang di tangan Anda ini remote. Misalnya apa? Donat 10.000. Tapi yang dipajang di sini remote. Berarti yang dijual apa? Remote, Mas. Karena yang di depan antum remote. Hanya tulisannya saja salah. Sama-sama paham. Paham nggak maksudnya? Sama halnya sekarang misalnya di sini, ya tadi disebutkan apa? Tentang daurah, syarah, ya muqaddimah jurumiyah. Tapi yang dipelajari di sini ada akidah, ada nikah, ada ya macam-macam. Terong juga tuh. Maksudnya apa? Di situ yang antum harus pahami bukan melihat dohirnya, tapi hakikatnya, Mas. Hakikatnya yang ada itu. Walaupun tertulis di situ apa? Donat, tapi yang dijual remote. Maka jadi itu remote. Donatnya remote. Paham sampai di sini? Taruhlah misalnya ada pinggir jalan itu kan, jual duku Palembang, tapi di atasnya rambutan. Antum tetap mau beli atau tidak? Ya karena antum sudah melihat itu rambutan, hakikatnya itu rambutan, bukan duku. Maksudnya seperti itu, Mas. Maksudnya seperti itu. Jadi ini sebaiknya mengatakan fa'il adalah isim yang disebutkan sebelumnya fi'il. Nah, tanpa menyebutkan apa hukum terhadap fi'il fa'il, bahwasanya dia harus marfu. Paham nggak maksudnya di sini? Kita kembali lagi sini. Ini Mas. Antum kalau bingung, kita nyari bingungnya sebelah mana. Kita tadi lihat nih. Ini Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallah mengatakan seperti ini ya. Nah, kuning, jangan sama. Wal ismul madkuru qablahu fi'luhu. Nah, antum lihat di sini wal ismul madkuru qablahu fi'luhu. Kita lihat di definisi di atas berarti. Di atas. Nah, al ismul marfu'u al madkuru qablahu fi'luhu. Ada yang beda atau tidak? Apa? Ada tulisan marfu'nya. Paham nggak? Ada tulisan marfu'nya. Ketika beliau menyebutkan marfu' di awal, maka itu mahdud, dibatasi bahwasanya itu harus marfu'. Ya. Ini Anda sebutkan di sini, kopikan. Kita kopikan biar antum tidak ngantuk. Nah, kita kopikan perkataannya tadi gimana? Seperti ini, Mas. Suf, antum lihat. Al-ismul madkuru qablahu fi'luhu. Al-ismul marfu'u madkuru qablahu fi'luhu. Tanpa apa? Duna dzikril hukmi ala fa'il bi annahu marfu'un. Paham enggak bedanya? Paham? Ya, tidak ada marfu'. Ya, karena sudah jelas itu marfu'. Paham sampai di sini? Jadi kaitannya dengan apa? Ketika antum itu memahami kontekstual yang dijabarkan di situ, jabarkan satu-satu. Sebagaimana metodenya
Siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau sering membatasi batasan-batasan itu dan dikupas seolah-olah mengupas bawang merah, oncei kulitnya, sampai intinya. Setelah intinya, ya, kharaja min hada ta'rif bla bla bla, sebutkan yang bukan termasuk definisi ini. Sehingga antum faham betul apa yang diinginkan oleh penulis di situ. Paham sampai sini? Nah, ini termasuk bagaimana kritisnya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah terhadap apa yang ditulis oleh Ibnu Ajurram rahimahullah. Paham sampai sini? Jadi anak tuliskan di sini biar antum jadi faham ya. Karena kalau nggak ditulis seperti ini, akhirnya jadi ya. Di sini aslinya di ana biar asli. Itu karena apa? Karena begitu banyak telur asin yang tidak asli. Nyambung satu ya. Nah, ini aslinya. Aslinya maksudnya di sini perkataannya siapa? Al-Ajurran. Aslinya dari perkataan Ibnu Ajurran. Rahimahullah. Nah ya. Jadi fa'ilnya adalah isim yang disebutkan sebelum fi'il tanpa menyebutkan hukum terhadap fa'il. Maka disebutkan apa? Fahina idin kana yang bagi an yakula. Maka anda sebutkan tadi. Ini sebagai saran dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah terhadap apa yang ditulis oleh Ibnu Ajurran. Wa awdahu min hada wa aslamu an yuqal al-fa'ilu huwa al-ismu alladhi qama bihi al-fi'lu aw ta'allaqa bihi. Nah, ini jelaskan di sini. Dan yang lebih jelas dari definisi ini dan yang lebih selamat hendaknya dikatakan apa? Fa'il adalah isim yang qama bihi al-fi'lu. Fa'il adalah isim yang melakukan pekerjaan, yang melakukan suatu pekerjaan. Atau yang berkaitan dengannya. Ya, Mas Wakidi, walaupun engkau duduk di hadapanku, aku melihat kepalamu melenggak-lenggok atas dan bawah. Ya, selamatkanlah. Minumlah kopi pada tempatnya. Ya, Angkat tokit, celuk lukit. Ayo, lanjut. Kemudian enggak, ini sebutannya sudah qoblahu, fi'luhu. Nek setelah itu wong Indonesia pahami ngono. Kita menerjemahkan ya seperti itu dohirnya, Mas. Ya, dohirnya maknanya seperti itu setelah fi'il. Maka antum jadi lebih mudah. Cuman ana di situ mengambil yang selamat. Itu dohirnya seperti itu. Makanya tadi ana katakan apa? Kunci kan? Ana sebutkan tadi kunci. Kuncinya fa'il adalah isim yang terletak setelah fi'il. Itu kunci, sudah.
Ya, tapi Anda nggak masukin di sini. Karena ini perkataan orang-orang yang besar. Siapa Anda? Ya, itulah maksudnya. Paham nggak? Ya. Yo, ini nek ben foto nganulah gini. Tak tulis gini. Jelaskan batasannya isim gini. Artinya Pak, artinya terletak isim yang terletak setelah toh enak. Oke. Tak kurung. Yo. Yang ngono kuwi nek menghadapi Asalman harus melegakan. Allahumma barik. Ya. Ini artinya itu maksudnya semua yang dikurung tambahan. Ya, bukan dari penulis atau syekh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang mana, Pak? Tentang. Ya, enggak, Pak. Sama. Sebelumnya harus ada fiil. Maksudnya gini. Mana tadi? Nah, sekarang coba Pak Hadiono dibaca. Fa'il adalah isim yang disebutkan sebelumnya fiil. Disebutkan sebelumnya harus ada fiil. Nah, ini kalau misalnya ini tulis harus ada fiil. Nah, lebih bulat toh. Jadi fa'il adalah isim yang disebutkan sebelumnya harus ada fiil. Sama kan? Ya. Kalau tidak ada nyanya, maka beda. Ya, yang penting antum paham. Nah, itu. Pagi sudah ngajak makan tengkleng lagi. Contohnya, qauluka, perkataanmu, shadaqa Zaidun, telah benar Zaid. Maka Zaid di sini apa? Sebagai fa'il, qama bihil fi'lu, yang mengerjakan pekerjaan apa? Yang mengerjakan suatu pekerjaan. Fi'lu. Hati-hati Mas ya. Tumpah ganti karpet. Karena tidak ada yang berani meminum sebagaimana antum minum. Nah, di sini contohnya perkataanmu telah benar Zaid. Maka Zaid adalah sebagai fa'il yang mengerjakan suatu pekerjaan. Itu apa? Benar atau jujur. Pekerjaan. Benar. Nah, wa qauluka mata Zaidun, dan perkataanmu telah mati Zaid. Maka Zaid adalah sebagai fa'il yang berkaitan dengan fi'il. Itu berkaitan dengan fi'il. Fi'ilnya apa? Mati. Karena mati bukan dilakukan sendiri kan? Allah yang melakukannya. Paham nggak? Mati tidak bisa dilakukan sendiri.
Paham? Tapi yang mengenai perbuatan mati itu dia fa'il. Paham nggak? Apa? Jadi gini. Mata Zaidun. Mata itu mati kan? Nah, mati itu sesungguhnya yang matikan Allah Azza wa Jalla. Tapi makna dari mati itu tidak butuhkan maf'ul, tidak butuhkan objek. Dia hanya siapa yang mati? Yang mati fulan. Bukan siapa yang mematikan kan? Paham nggak? Maka disebutkan di situ apa? Sebagai fa'il. Maka fa'il itu adalah yang berkaitan dengan fi'ilnya. Karena yang mati itu berkaitan dengan apa? Zaid tadi berkaitan dengan apa? Mata. Fi'ilnya mati. Paham? Maka fa'il dia berkaitan dengan fi'il, yaitu mati. Itu mati. Paham ya? Nah, sekarang thumma ja'ala al-musannifu al-fa'il ya, al-fa'ila qismaini, ad-dhahiru wal mudmiru. Ya. Kemudian penulis menjadikan fa'il menjadi dua bagian. Fa'il yang dhahir, nampak, fa'il yang berupa dhamir, implisit. Implisit itu maksudnya apa? Ada kata gantinya. Dhamir. Paham sampai sini? Nah, fadhahiru ma dalla ala musammahu bila qaidin fawal mubayyanu wadihu. Nah, dhahir fa'il. Dhahir maksudnya gitu adalah apa yang menunjukkan musammahu, apa yang menunjukkan atas, apa yang menunjukkan atas musammahu, atas yang disebut tanpa ada faktor pengikat, maka dia mubayyanul wadihu, ya, bisa dijelaskan dan lagi jelas. Bisa dijelaskan lagi jelas, paham nggak maksudnya? Al-mubayyanu bisa dijelaskan, wadihu jelas. Artinya apa? Kalau memang tidak tahu maka dijelaskan. Tapi kalau dia sudah tahu maka dia sudah jelas. Paham? Maka disebut fadhahir ma dalla ala musammahu bila qaidin. Yang disebut tanpa ada faktor pengingkar. Misalnya apa? Dhahirnya misalnya Ahmadu, dhahir fa'il dia. Qama Ahmadu. Ya, itu maka dhahir. Anak kasih ya, contoh di sini. Nanti ada catatannya. Wal mudmir lafdhun yadullu 'alal mutakallimin. Nahwu ana au mukhatabin nahwu anta au ghaibin nahwu huwa. Wa saqa amsalat ad-dhahiri fal fa'ilu fiha jami'an ismun dhahirun Zaidun wa Zaidani ila akhiri ma dzakara. Nah, di sini fa'il mudmir lafadz yang menunjukkan pada apa? Mutakallim yang berbicara.
Contohnya lafadz, ini maksudnya adalah kata ganti pada yang berbicara. Contohnya apa? Ana, aku, atau yang diajak. A-nya itu sudah mulai susah. Atau mukhatabin, yang diajak. Diajak bicara. Contohnya apa? Anta. Anta, engkau. Au ghaibin, atau nih, karena tulisin A, ini pada yang kan pada A. Atau ghaib. Ghaib yang dibicarakan. Contohnya apa? Kita lihat di sini apa? Nah, atau yang diajak bicara. Yang bicara itu pertama kita tulis apa? Ini menjadi A saja. A yang diajak bicara. Ba, anta, engkau, atau yang ghaib. Ini yang ini apa namanya? Mutakallim. Mutakallim. Mutakallimun, kata ganti. Kata ganti pertama. Ya enggak? Nah, ini yang diajak bicara apa? Kata ganti ke dua. Apa namanya? Mukhatab. Khatabun. Kedua. Ghaib. Ketiga. Yang namanya apa? Ghaib. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian antum lihat lagi wal fi'lul mutaqaddimu fiha madin aw mudhari'un li'anna al-amra la yakuna fa'iluhu illa mudmiran.
fi'il apa? Fi'il yang telah berlalu telah dijelaskan ada madhi merepet gitu atau sore. Li'anna al-amra la yakuna fa'iluhu illa mudmiran. Kenapa disebut? Ini ada yang kurang nggak? Nah, makanya wal fi'l mutaqaddam fiha madin mudhari' li'anna al-amra la yakunu fa'iluhu illa mudmiran. Inna kan li'anna ya. Anna al-amra so, ininya belum ya? Ayo. Ya, makanya itu. Kok rada aneh. Anta huwa. Ayo. Wasaqa amsalat adh-dhahiri. Wal mudmiru. Oh ya, contohnya huwa. Ya. Wasaqa dan penulis mengarahkan ya contoh secara nyatanya. Fal fa'ilu fiha jami'an ismun dhahirun. Maka fa'il secara keseluruhan adalah isim dhahir yang nampak. Dhahir yang nampak. Seperti apa? Zaid, Zaidan, akhir apa yang penulis. Paham ya? Ini dari sisi terjemahan. Kemudian antum lihat wal fi'l mutaqaddimu fiha madin aw al mudhari' atau mudhari'un ya. Li'anna al-amra la yakuna fa'iluhu illa mutmiran. Karena fi'il amr tidak fa'ilnya tidak menjadi tidak ada kecuali dalam fa'il kata. Paham nggak? Jadi antum lihat ada fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Itu ada misalnya apa? Qama Zaidun. Zaidunnya itu dhahir. Ya. Tapi kalau ijlis itu asalnya adalah anta ijlis. Engkau duduklah, tapi antanya tidak ditulis di situ. Ya, maksudnya gini. Maksudnya kenapa fi'il amr itu fa'ilnya tidak ada kecuali dalam bentuk fa'il. Artinya harus dalam bentuk mudmir. Contohnya ini apa? Ijlis. Ijlis. Artinya duduklah.
duduklah. Ya, asalnya adalah duduklah. Misalnya kum, nam, ya. Asalnya di situ ada dua kata, yaitu apa? Anta, ijlis. Anta, ijlis. Atau ijlis anta, sama. Anta, ijlis. Engkau duduklah. Tapi kata ganti anta, kamu, itu tidak dituliskan, ya, karena sudah apa? Sudah bisa difahami secara langsung. Paham nggak? Misalnya apa? Ijlis, nam, kum, bangunlah. Artinya kum di sini adalah anta kum, kum anta. Asalnya dua, makanya sebutkan apa? Tentang arti dari apa? Al-kalimah mufidah apa? Lafdun murakkabun mufidun bil wad'i. Makanya sebenarnya murakkab harus ada dua. Walaupun ini sebutannya satu, tapi karena ada takdirnya. Takdirnya harus ada anta, tapi antanya tidak ditulis. Namanya nanti akan disebutkan apa? Dhamirun mustatirun. Dalam jenis fi'il amr namanya wujuban, wajib harus disembunyikan. Harus wajib apa? Disembunyikan. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ada, ya, orang nggak mau lihat wakit ada nggak, wakit ada nggak, orang nggak ada ya, pengen lihat wakit, maka wajib disembunyikan. Kit, tak umpet kikit. Jangan ngantuk tapi. Paham ya ini? Nah, kemudian summa dzakara anna al-fa'il al-mudmar, ya, al-fa'il al-mudmar 12 naw'an wa kulluha dhamairu mabniyatun fi mahalli raf'in fa'ilin wa saqa amsalataha wa hiya dhamairu tadullu 'ala al-mutakallimi aw al-mukhatabi. Nah, kemudian penulis menyebutkan bahwa fa'il, ya, mudmar yang mengandung kata ganti atau mudmir di sini, mudmir, ya, fa'il yang mengandung kata ganti itu jumlahnya 12 macam. Semuanya adalah kata ganti yang mabni fi mahli rafin, pada posisi rafa sebagai fa'il. Dan penulis mengarahkan, ya, contohnya yaitu kata ganti yang menunjukkan kepada yang berbicara atau yang diajak bicara. Ya, tuh lihat. Ya. Paham sampai sini? Ada yang mau tanyain? Kalau nggak paham, ngomong ya.
Antum tulis dulu. Sebentar. Ya, assalamualaikum. Kita mulai lagi. Ini ayat tafsir, Mas. Harus lihat tafsir, Mas. Kita sekarang bukan berbicara tafsir, tapi dohirnya di situ penyebutan mustaqil, domir mustaqil yadul ala taukid. Idhab anta. Ya. Contohnya misalnya idhab anta. Engkau pergilah. Idhab. Karena harusnya sudah paham. Idhab artinya anta. Pergilah. Tapi disebutkan idhab anta wa rabbuka. Maksudnya di sini artinya arti dari idhab anta itu sebagai bentuk, nanti ada bentuk takkid. Ya, bentuk takkid, penegasan bahwasan yang disuruh pergi betul-betul antum, anta. Nah, seterusnya dulu. Walam di sini kita breakdown. Walam yadhkur anna al-fa'ila yaji'u aidan dhamiran mustatiran ma'a wuqu'ihi kadzalika. Fakana al-aula fil qismati an yakuna al-fa'ilu
ala qismaini. Ya. Dan ya, penulis tidak menyebutkan bahwa, kan aneh sotok seret mas, bahwa fa'il ya terkadang yaji'u aidan, terkadang domiron, bisa berupa domir kata ganti yang tersembunyi, mustatir, ma'a wuqu'ihi kadzalika, bersama wuqu'ihi, bukan waqi' Pak, ma'a wuqu'i kadzalika, bersama ya ya bersama tersembunyi, ma'a wuqu'i, bersama nampaknya juga disebutkan kata gantinya juga, maka lebih utama fil qismati, dalam pembagian, untuk disebutkan bahwa fa'il itu ada dua macam. Lihat, ahaduhuma as-sarihu wa huwa ad-dhahiru sawa'un kana dhamiran aw ghairahu, wa hadduhu ma dalla ala musammahu bila qaidin aw ma'a qaidin takallumin aw khitabin. Pertama, kita lihat yang pertama ahaduhuma, yang pertama as-sarih, jelas, dan dia zahir, nampak, baik itu berupa dhamir, kata ganti, atau selainnya. Dan batasannya adalah apa yang menunjukkan pada apa yang disebut tanpa ada faktor pengikat atau ma'aqaidi takallumin, atau bersama sebut atau bersama atau qaidi takallumin, faktor pengikat yang berbicara, atau Masuk nggak ini? Belum. Jadi ahaduma, jadi fa'il itu ada dua macam. Yang pertama sorry, fa'il sorry, fa'il yang jelas. Apa? Fa'il sorry, fa'il yang jelas. Wa huwa dhahiru, dan dia itu apa? Dhahir, nampak, jelas. Sawa'un kana dhamiran aw ghairahu,
baik itu dia sebagai apa? Kata ganti dhamir atau selainnya. Wa hadduhu, dan batasannya adalah madalla ala musammahu. Batasannya, batasan definisinya madalla ala musammahu bila qaidin, adalah apa yang menunjukkan pada apa yang disebutkan tanpa ada faktor pengikat. Maksudnya apa di situ? Madalla ala musammahu, apa yang menunjukkan atas apa yang disebut, atas apa yang disebut, apa yang menunjukkan atas apa yang disebut tanpa ada faktor pengikat atau bersama faktor pengikat pembicaraan atau percakapan. Contohnya di sini soreh tadi dhahir, ya, qoma zaidun. Zaidun itu dhahir, bisa kelihatan, dan itu qaid takallum khitab bisa disebutkan juga. Misalnya apa? Dhahaba Zaidun. Dhahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Sehingga di sini ada qaidnya, fa'ilnya itu ketika dibicarakan Zaid sudah pergi. Ya, pengikat pembicaranya itu sudah berlalu. Kemudian sekarang yang kedua, wasani al-muqaddaru. Apa itu muqaddaru? Pernah Anda sebutkan takdiron, persepsi yang seharusnya. Muqaddar artinya yang ditakdirkan. Jadi yang kedua di sini apa? Ya, persepsi yang seharusnya. Yang kedua, al-muqaddar. Muqaddar. Dia adalah apa? Bukan? Apa yang madalla ala musammahu biqaidil ghaibati. Apa yang menunjukkan atas apa yang disebut dengan apa? Qaidil ghaibati, faktor yang apa? Ghaib, tidak nampak. Dhamir misalnya al-muqaddar huwa al-mustatir. Al-muqaddar mustatir. Yang tersembunyi. Qadar itu artinya yang ditakdirkan. Lihat, wal muqaddaru wal mustatir. Mislu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bagaimana firman Allah Ta'ala, apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah adalah satu
Rob yang kemudian ini di surat apa? Al-Ikhlas. Kemudian fal fa'ilu dhamirun muqaddarun. Maka fa'ilnya adalah dhamir yang ditakdirkan. Persepsi yang seharusnya itu apa? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun muqaddarun mustatirun, yang ditakdirkan, yang disembunyikan, tersembunyi, dan takdirnya adalah anta ay kul anta Allahu ahad. Engkau, maksudnya katakanlah engkau Allah ahad. Ada yang mau tanyakan? Hari ini ayo. Uish. Ada sih. Downloadannya ada. Nanti biar di convert dulu. Convert biar lebih kecil nanti downloadnya, karena antum bisa lihat sebutkan di sini. Ini contoh saja, contoh saja yang tadi, yang video pertama tadi. Nah, lihatin di sini, antum lihat di video, antum lihat di sini. Ini yang sekarang nih 2,4 giga. Ya, itu setelah dikonvert. Ya, makanya terkadang nanti ya itu karena kemarin ada sempet ini, atau juga pemutarnya. Ayo. Mungkin karena belum selesai, belum sempurna di servernya. Itu masih dummy. Dummy itu dia tidak ada memori yang di situ, tapi dia memorinya cuma tertulis sepintas. Namanya memori dummy. Jadi memori dummy itu hanya bisa didengar saja, tidak bisa di-download. Yang bisa di-download itu ketika dia servernya itu mencatat dan merekam itu. Yes, nanti coba kita cari. Mungkin bisa jadi nanti disediakan flash disk atau bagaimana caranya, antum bisa download. Dikecilkan ininya, antum bisa download. Ya, sorry. Ya, ini contoh. Engkau maksudnya adalah, katakanlah ya, engkau Allah ahad. Ya, itu takdirnya seperti itu. Takdirnya, persepsi yang seharusnya, adalah seperti itu. Nah, antum lihat di sini, ana tambahan
Ini Anda tambahkan nah, antum lihat nanti bisa antum download sendiri insyaallah, Anda kirim ke antum. Ya, misalnya di sini. Jadi tambahan tiap-tiap yang disebutkan dalam dhamir yang di i'rab sebagai dalam kedudukannya rafa sebagai fa'il karena dia mabni dan mabninya harokat menurut apa yang didengar, atau dhammah jika dia didomahkan, atas fathah jika harokat fathah atau kasroh jika berharokat kasroh, serta atas sukun jika berharokat sukun. Maksudnya apa? Dorobtu. Ini contohnya apa? Dorobtu. Ya, ini contohnya apa? Dorobtu. Maka i'rabnya fi'il madhi mabni, mabniun ala sukuni wa ta'u tu, maksudnya tak di sini adalah dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahal fa'il, ya, atas dhammah dalam kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Kemudian juga fa'il dhamir baris yang jelas nampak, ya, pengarang telah memberikan contoh untuk fa'il ketika dalam keadaan dhamir baris yang bersambung, misalnya tak ana dorobtu, ya, keberadaan menunjukkan atas orang yang berbicara mutakalim, tunggal, lelaki atau perempuan, contohnya dorobtu. Kemudian fa'il dhamir mustatir jika fa'il bukan isim dhahir yang nampak dan juga bukan dhamir baris tampak wujud dhamirnya, maka dia adalah dhamir mustatir tersembunyi yang tidak nampak wujudnya pada kalimat, hanya saja dhamir mustatir itu ditakdirkan, ya, artinya persepsi yang seharusnya, tidak dikira-kira tapi persepsi yang seharusnya, tergantung dari makna contohnya. Dhahaba Zaidun, Zaid telah pergi. Kemudian Hindun dhahabat, Hindun telah pergi, yaitu Hindun dhahabat wa huwa Zaidun dhahaba, dia Zaid itu sudah pergi. Dia, maksudnya di sini ada hiya di sini. Ya, sahabat, dan ya, fa'il dhamir mustatir sendiri takdirnya adalah kembali pada zaid, pada fi'il yang pertama. Pada fi'il yang pertama. Kenapa? Kenapa? Karena dhahaba, yang melakukan dhahaba siapa? Zaid. Tersembunyi takdirnya adalah, ya, ini takdirnya ini dhahaba. Ini kan huwa Zaid dhahaba, dia, huwa itu kembali kepada Zaid. Paham ya? Kemudian juga pada fi'il yang pertama dan dhamir mustatir tersembunyi takdirnya ini misalnya dhahabat, huwa, hiya, ya, hiya, dia kembali kepada Hindun pada fi'il yang kedua, seperti itu. Dan tidak keluar takdir dhamir mustatir dari dua ini pada setiap fi'il madhi, ya. Artinya apa? Dhahabat itu tidak ditulis Hindun, hiya itu tidak ditulis, ya. Takdir yang persepsi yang seharusnya tidak ditulis, dhamirnya itu tidak ditulis secara komplit
Paham nggak? Dan tidak keluar takdirnya dhamir mustatir dari dua fi'il ini pada setiap madhi. Maksudnya dhamir dia dan huwa tidak disebutkan, tidak nampak pada takdir dhamir mustatir. Ya, paham ya? Ini contoh. Ya. Dah, adzan. Ini halaman berapa ini? 46. So, kita lanjutkan besok pagi insyaallah bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.